Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali dengan saya Ade Rahman dalam Post Sirtim, podcastnya Wong Cirebon Timur. Hari ini kita kedatangan salah satu kawan saya, kawan perjuangan saya, dan pemuda aktivis lingkungan. Langsung saja, Kang Ando Yogiana. Siap, Kang Ade. Masih dalam tegak lurus perjuangan. Harus itu. Wajib. Oke, di obrolan ini kita akan membahas sedikit hal-hal atau isu-isu yang beredar, terutama di lingkungan wilayah Cirebon. Kang Ando, Siap. izin bertanya Kang Ando, Siap. terkait masalah pemekaran Cirebon Timur. Siap. Kang Ando sebagai pemuda yang wilayahnya akan dimekarkan, kalau terjadi, mungkin apa pendapat Kang Ando terkait hal tersebut? Mungkin untuk wacana atau gagasan sendiri mungkin perlu digarisbawahi ya. Kita pun memang ataupun beberapa asumsi yang memang kesannya negatif dengan adanya daerah otonom baru, kita pun memang sepakat untuk menjalankan undang-undang. Di mana dalam undang-undang diamanatkan Undang-Undang 32 tahun 2004 itu mengenai pemerintahan pusat berhak memberikan kewenangan dengan dan tujuan untuk mewujudkan kota atau kabupaten masing-masing melalui otonomi daerah. Itu Kang Ade. Oke. Adanya pemekaran pasti akan ada yang namanya pro dan kontra. Betul. Nah, pendapat Kang Ando sebagai salah satu warga yang mungkin wilayahnya akan menjadikan pemekaran, itu apakah sepakat atau tidak sepakat dan apa alasannya? Kalau dihadapkan dengan dua pertanyaan, saya pun memang sangat sepakat sekali ya dengan adanya rencana ataupun wacana pemekaran Cirebon Timur yang memang kalau menurut saya terdiri dari 40 kecamatan sendiri memang siogianya Kabupaten Cirebon itu sangat cukup ketika memang Kabupaten Cirebon mempunyai ataupun ada salah satu kabupaten di ujung timur itu memisahkan diri karena tidak serta-merta keinginan egosentral sendiri atau keinginan kepentingan semata itu memang sesuatu yang memang masih diperdebatkan. Tapi sudah clear bahwa kemajuan satu kabupaten itu salah satunya dengan terpusatnya titik-titik sentral perkantoran agar masyarakat sendiri merasa dekat ketika menghadapi persoalan kaitannya dengan beberapa misalnya dari pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, atau bahkan hal-hal yang dianggap tadinya harus menempuh jarak kurang lebih kita ke sumber itu 1 sampai 1,5 jam lah. Jadi sangat rasional lah, sangat masuk akal ketika memang ada gagasan yang memang dipropori oleh CTM, Forum Cirebon Timur Mandiri, yang memang dinahkodai oleh tokoh senior, tokoh pemuda agama Abah Osama atau Mansur gitu. Itu Kang Ade. Saya kan sempat ya mendengar ya prosesnya sangat Betul. panjang ya, dari mulai mungkin beberapa tahun lalu sampai dengan hari ini. Mungkin Kang Ando paham apakah yang terjadi di dalamnya dan permasalahan apa di dalamnya sampai dengan hari ini itu terus berjalan tetapi tidak akhirnya menemukan titik hasil. Kalau saya diminta pendapat, saya pun memang akan menjelaskan sesuai porsi ya, sesuai kemampuan yang saya ketahui, karena sejatinya saya pun tidak bisa memberikan hal yang sebatas opini yang tidak real. Hanya saja mungkin saya sedikit mendapat informasi bahwa tahapan dari Cirebon Timur atau DOB sendiri itu masih tahap tes akademis sudah. Mungkin ada beberapa infrastruktur yang menunjang untuk terlaksananya kabupaten sendiri. Salah satunya mungkin kalau tidak salah mengenai kewenangan dari gubernur definitif sendiri. Berarti kalau itu masih sangat panjang. Masih sangat panjang, masih ya agak sedikit bersabar lah mungkin untuk dapat terwujud Cirebon Timur. Menurut Kang Ando, dari banyaknya proses yang berjalan ini, mungkin ada kecamatan yang tidak mendukung atau bahkan, nah, upaya atau yang dilakukan oleh Kang Ando sebagai pemuda untuk meyakinkan itu sebagaimana? Kalau secara keseluruhan kita kan terdiri dari 40 kecamatan. Mungkin ada sebagian beberapa kecamatan yang memang belum sempat bergabung atau memutuskan diri untuk
menjadi Kabupaten Cirebon sendiri, mungkin kalau secara geografis mereka lebih dekat ya, sehingga mungkin memungkinkan untuk tetap bertahan di Kabupaten Cirebon. Contoh misalkan kayak Kecamatan Mundu, kayak Kecamatan Sumber sendiri, atau Kecamatan Sedong, itu memang menurut informasi masih sifatnya masih alot lah untuk negosiasi, atau bahkan dari forum sendiri masih sedikit kesulitan untuk bisa merangkul berkolaborasi untuk mewujudkan Cirebon Timur. Alot ya. Beberapa aspek apakah mungkin karena mereka sudah dekat Ya, dengan itu salah satu mungkin apa ya, salah satu clue-nya ya, atau salah satu kenapa mereka tetap di Kabupaten Cirebon. Itu salah satu mungkin dari jarak sendiri, atau lebih kepada kita sudah jalan, ataupun kita sudah merasakan memang pelayanan itu memang dekat, itu paling soalnya itu. Nah, bagi saya nih, orang awam dan masyarakat sekitar yang tidak ikut campur di dalamnya, itu masih nggak tahu apa sih pemekaran itu. Nah, upaya-upaya apa yang Kang Ando lakukan mungkin dengan rekan-rekan supaya kita nih orang-orang awam ini teredukasi, paham, dan apa sih tujuan maksud untuk ada pemekaran ini? Mungkin sebenarnya sih untuk pemekaran Cirebon Timur sendiri, ataupun ketika memang satu kabupaten memutuskan untuk menjalankan otonomi daerah, sangat naif ya ketika memang sesuatu yang kita perjuangkan tidak dapat hasil. Mungkin salah satunya terkait pelayanan. Berbicara pelayanan pendidikan, mungkin ketika memutuskan untuk berpisah, kita pun mempunyai kepala dinas pendidikan kantor tersendiri yang lebih dekat, ataupun rumah sakit daerah yang memang sekarang cenderung ada dua, tapi memang yang satu agak jauh, ada RSUD Wala dan RSUD Arjo Binangun, yang sekarang mungkin sudah vakum. Nah, dengan terobosan adanya pemekaran Cirebon Timur ini, paling tidak pemerataan pembangunan, khususnya perkantoran-perkantoran yang memang ada kaitan dengan masyarakat, pelayanan masyarakat itu merasa lebih dekat. Berarti upaya untuk menghilangkan kesenjangan seperti itu. Betul, secara garis besar kesenjangan itu mulai kita bisa kita kolaborasikan dengan terwujudnya Cirebon Timur, dan tentunya semua perkantoran, mulai dari PMI, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan agama, dari RSUD, dari Kapolsek, dari kantor DPRD, dari kantor bupati pun memang kan kita memang nanti pun memang punya tersendiri dengan sudah terbentuknya Kabupaten Cirebon Timur. Baik. Isu yang sekarang sedang berjalan Pak ya, dan menggelitik di saya, yaitu investasi yang luar biasa besar. Pasti bakal banyak urbanisasi orang-orang dari luar Cirebon Timur yang datang, baik itu untuk bekerja dan untuk usaha. Nah, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang kitanya, orang-orang Cirebonan sendiri, betul, untuk menanggulangi itu? Sebenarnya kalau untuk persoalan perubahan iklim bukan tentang tanggung jawab saya ya, tapi tanggung jawab semua masyarakat yang memang secara kebetulan murni dari desa tersebut. Mungkin kalau berbicara dampak negatif banyak ya Kang Ade, untuk adanya urbanisasi yang jelas secara perekonomian pasti kita meningkat lah. Secara positifnya pasti meningkat, mulai dari mungkin merambatnya tempat warung kecil, itu kan menjadi usaha kreatif, dari pengelolaan misalkan ada pengelolaan kos-kosan, tempat-tempat hunian, itu kan menjadi hal yang mungkin positif, tapi kan mungkin sebanding juga dengan dampak-dampak negatif dengan adanya investasi. Nah, apakah dengan cepatnya berkembang itu wilayah kita ini sudah siap untuk menanggulangi itu semua, baik itu mungkin dari masyarakat, tokoh-tokoh, ataupun mungkin orang-orang yang berpengaruh di lingkungan? Ya sebenarnya sih kan kalau persoalan adaptasi menyesuaikan dengan daerah kita, seorang perantau atau seorang pendatang pun memang siogianya harus memang sering berkolaborasi, bersilaturahmi, berkomunikasi. Apa sih di Cirebon itu kearifan lokalnya? Ketika mereka memutuskan dari Tangerang, dari Bekasi, dari Cikarang masuk ke daerah Kabupaten Cirebon, kan mereka harus paham yang tidak ada di Cirebon itu apa, yang ada di Cirebon itu apa, ketimbang kota yang sebelumnya mereka mencari nafkah di luar kota. Artinya mereka pun harus memahami bahwa kultur kita pun memang yang tadinya dari agraris, dari maritim, dari pertanian, dari kelautan, secara drastis
berubah menjadi ya mungkin iklimnya iklim industri yang memang orang manapun berhak untuk bisa mencari nafkah di Kabupaten Cirebon khususnya. Bisa di daerah Kecamatan Pabelan, di Kecamatan Ciledug, atau Kecamatan Lebak. Tadi Kang Ando bilang kita dulunya banyak yang agraris, Maritim, ini maritim gitu ya. Saat tanah-tanah petani itu sudah dihilangkan dan menjadi industrial, apa yang dilakukan oleh ya tokoh-tokoh, mungkin forum-forum yang sudah ada untuk bisa meyakinkan mereka untuk tetap stay tinggal tanpa adanya mereka ngerantau untuk mencari rezeki yang lain. Kalau berbicara pendapatan, semua pun berhak untuk mencari kota ya, suaka ke desa mana atau kota manapun. Hanya saja mungkin ketika berbicara sumber penghasilan, kita pun masih dibilang masih minim ya terhadap penyamarataan upah sektoral ya antara Kabupaten Cirebon atau Kota Cirebon pun kita pun masih tertinggal dengan Kota Cirebon, masih selisih di bawah 100.000 kalau tidak salah. Dan untuk menyamakan, membandingkan dengan Kabupaten Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi itu kan sangat jauh. Maka dari itu mungkin uh, masyarakat khususnya lokal yang mungkin di sini dengan adanya investasi, harapan kami sih bisa merasakan adanya investasi meskipun mungkin hitungan kalkulasi kebutuhan hidup layak dan sebagainya mereka pun memang dengan gaji pokok 25 sekian 2,5 sekian harus dihitung 30 hari atau 26 hari itu mereka pun masih kalau menurut saya tidak terpenuhi dengan kebutuhan perhari-hari apalagi mungkin yang sudah berumah tangga punya kebutuhan lain. Nah, dari itu terkait zona ataupun pertanian yang sekarang mulai terkikis, sebenarnya sih kalau saya kaji itu kan di Undang-Undang Desa pun ada, di mana dari pemerintahan desa sendiri dari anggaran desa itu wajib mencanangkan 2% untuk ketahanan pangan. Yang memang harapannya sih agar masyarakat pun bisa memanfaatkan yang memang secara legal tidak bisa bekerja di formal kan ada di informal. Salah satu mungkin bisa suasana pangan beras, dari jagung, dari cabai itu kan mau tidak mau tetap perputaran circle keuangan juga kan masih tetap di desa-desa atau di kota-kota bisa di Cirebon. Tapi Kang Ando, faktanya yang sudah berjalan ya di beberapa sentra industri, kita sebut saja mungkin Bekasi di kawasan Kendal juga di Jawa Tengah. Setelah tumbuhnya industrial itu hanya sekian persen orang-orang lokalnya yang bekerja di situ dan stay di situ, dan lebih banyak lagi orang-orang luar yang bekerja di situ. Bahkan sampai dengan ada yang bilang kok ya kerja di tempat sendiri susah gitu. Mungkin gini Kang Ade bukan lebih kepada susah ya, tinggal kita kan berbicaranya pilihan. Ketika kita mohon maaf dalam ekonomi masih rendah mungkin kita ambil opsinya untuk bekerja sebagai formal, sebagai pekerja di satu perusahaan. Kalau yang di informal tapi mereka ditunjang dengan pendanaan, pasti dia merambatnya ke dunia usaha. Contoh penunjang misalkan ada kos-kosan, ada warung, atau misalkan usaha-usaha lain yang memungkinkan ini loh banyaknya penduduk, otomatis banyaknya perputaran uang dan banyaknya pesan. Oke, kalau untuk kos-kosan usaha itu kan kita ambil untuk beberapa segelintir orang saja. Betul, betul. Tidak semua orang mampu untuk membuat Betul. Nah, apa yang dilakukan oleh mungkin pemuda gitu ya, forum-forumnya sudah berjalan untuk merangkul orang-orang seperti itu yang kisahnya untuk usaha aja susah gitu, tapi dia juga bekerja di tempat sendiri. Ya mungkin perlu ini ya, artinya perlu pemahaman tentang berubahnya dari petani atau buruh tani menjadi kita sebagai pekerja, sebagai buruh pabrik itu memang kalau menurut saya perlu waktu ya. Asalkan mungkin ketika memang kita sebagai pekerja non skill yang memang hanya berlandaskan gaji standar UMR itu memang kalau menurut saya agak sedikit atau cenderung mereka tidak tertarik dengan yang mereka yang memutuskan untuk menjadi pekerja formal sebagai buruh pabrik itu memang sangat susah. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, pemerintahan kita di sini sebagai kecamatan atau desa untuk bisa melindungi hak-hak ya pekerja lokalnya gitu, sehingga ada jaminan pun nanti ini tumbuh besar, mereka punya jalan kemana dia harus izin bekerja atau pengen bekerja gitu, tanpa harus merantau atau pergi ke yang lain.
Ya mungkin kalau berbicara resapan dengan adanya iklim investasi, apa sih yang kita dapat ketika memang pekerjaan kita, mohon maaf, bukan hilang sedikit mungkin ruang untuk pertanian, kecuali mungkin nelayan ya. Kalau Ya. pertanian sudah jelas ada beberapa lahannya yang memang dibeli atau sama pengusaha untuk dilelang. Cuman kan persoalannya ketika memang memutuskan untuk eh, ya tergiur dengan pundi-pundi uang akibat dari lahan yang diperuntukkan untuk perusahaan, kami pun tidak ada kewenangan untuk memberi pemahaman atau sederhananya jangan menjual lahan tersebut, tapi kan balik laginya kepada pemilik lahan tersebut. Tapi kalau upaya dari kami, ya simpelnya atau sederhananya, ketimbang merantau ke Cikarang dengan UMR 5 juta dan sekiannya, kalkulasi kontrak berapa, biaya berapa, itu kan memang sebenarnya sih perlu waktu juga. Contoh, bisa dikatakan kan satu UMR Karawang berarti kan dua pekerja dari kita dari Kabupaten Cirebon Timur itu kan. Oke. Sekarang sudah mulai tumbuh banyaknya perusahaan-perusahaan atau PT-PT di Cirebon Timur. Apa yang membedakan jika Cirebon Timur ini menjadi berkembang sendiri gitu ya, menjadi terpisah gitu. Bukankah sekarang tanpa adanya pemekaran pun sudah berjalan? Betul. Terus apa yang membedakan dengan adanya pemekaran? Ketika memang memutuskan dan sudah terwujud, mungkin untuk iklim investasi pun memang tidak berpengaruh kalau menurut saya. Berpengaruh itu ketika memang pengusaha baik dari luar itu kan melihat dari sisi kondusivitas keamanan. Apakah ketika kita memutuskan berinvestasi di Kabupaten Cirebon ini masyarakatnya seperti apa, itu dia jadi persoalan. Hanya saja mungkin persoalan ataupun hasil buah dari Kabupaten Cirebon terwujud itu bukan dari segi apa dari segi industri, bukan. Kalau industri paling di sana kita terbentur dengan paling nanti pun kita punya hadis ketenagaan sendiri, punya leading sektor yang memang menunjang untuk pembangunan perencanaan ada dan lain sebagainya. Cuman kan persoalannya bukan tentang itu, Bang. Kalau kita berbicara sejahteranya buruh, pekerja, itu kan memang dengan atau tanpanya pun kan alhamdulillah dari Prabowo sendiri kan memang menurut saya sedikit pro rakyat lah, meskipun ini belum memasuki 100 hari kerja, masa kerja, kalau menurut saya agak pro rakyat lah. Cuman kan yang lebih penting itu tentang ketika saya pribadi tidak mempunyai BPJS misalkan, tidak tercover oleh desa, atau misalkan terkendala dengan identitas KTP misalkan hilang, itu kan alasan tersebut kan mudah-mudahan dengan adanya Cirebon Timur itu kan satu atap satu pintu untuk proses, misalkan di desa terhambat ke kecamatan alasan masih berlaku dan sebagainya, kadang diarahkan ke sumber. Persoalan seperti itu kan kalau menurut saya yang rasional itu kan bisa terjawab ketika kita memutuskan memisahkan diri untuk membuat kabupaten, dan rencananya pun kan pusat-pusat perkantoran pun kan paling jauh mungkin kalau menurut informasi itu daerah kecamatan Lembabang. Pusat perkantoran paling tidak kan dari Pabdilan menuju ke sana kurang lebih 30 menit. Lebih efisien. Lebih dari segi pembiayaan lebih dekat. Itu paling kan. Kalau sendiri kan sebagai salah satu perwakilan dari kantor kecamatan ya? Iya, kepengurusan. Banyaknya anak muda yang aktif, Betul. Pasti tidak menutupi banyaknya dukungan dari para yang lebih tua. Betul. Biasanya waktu atau wadah yang diberikan oleh mereka untuk bisa berdiskusi dengan para pemuda ini itu dalam bentuk apa? Mungkin kalau dulu saya di tingkat desa, kalau tingkat desa itu tahun 2021 kalau tidak salah itu sudah berjalan. Jadi kita ketemu setiap Jumat curhat itu, setiap Jumat curhat itu kita semua muspika hadir. Ada dari Babinsa, dari Katibmas, dari Karangtoro tingkat desa, kecamatan, bahkan dari pihak perusahaan pun sempat dipanggil untuk apa sih kendala dari kecamatan Pabdilan ini, dan dia Pak Purna, Pak Arif selaku Kapolres dulu pun sempat hadir. Paling kita kan apa nih kenakalan remaja dalam wadah apa misalkan, dan sekarang kan saya tidak bisa menyebut yang kelompok motor yang sedang marak seperti ini kan, paling tidak kalau kita ketemu hanya ada masalah itu kan agak sedikit gesekan
banyak. Beda dengan kita sering komunikasi ketika ada persoalan, oh saya sudah kenal dengan A, dengan B, dengan C, dengan D, yang memang secara kewenangan di desanya dia punya. Entah itu sebagai karang taruna tingkat desa ataupun tingkat kecamatan. Bersilaturahmi lah ini. Sudah dibuat kan? Sudah dibuat, cuman dalam perjalanan mungkin terhambat ya. Entah ada satu hal lainnya saya juga masih kurang paham. Cuman selama saya dikasih kesempatan kemarin bisa bersilaturahmi dengan Pak Sekmat, Kecamatan Pak Bedilan, dengan Komar, sangat positif, mereka pun tidak antipati terhadap usulan atau masukan dari kami selaku pengurusan karang. Itu proses yang dilakukan secara formal. Secara formal. Nah, untuk yang informalnya atau yang umumnya, Kalau yang umumnya sendiri mungkin banyak ya sekarang ya, mungkin kalau berbicara kelompok motor ataupun komunitas-komunitas lain, ada mungkin komunitas kelompok motor A, ada kelompok motor B, ada komunitas supporter sepak bola C, D, itu kan mereka pun sering mengadakan event nonton bareng atau misalnya kopdar dan sebagainya. Nah, di sisi itu kita bisa masuk. Artinya ketika memang mengadakan event tersebut, jangan sampai pertama pastikan zonanya di mana. Jangan sampai memicu kerawanan dan terjadinya ya mungkin kalau secara sistemnya sih bentrokan antara supporter yang memang diisinya baik supporter A atau B itu orang-orang kita semua, ya pemahaman dari situlah. Oke lah kita misalkan militansi atau rasional atau apa, yang jelas kita satu desa, satu kecamatan, sampai dengan apa ya bahasanya terlalu militan terhadap salah satu supporter, kita sebagai masyarakat pemula yang jadi korban. Semakin tumbuhnya perekonomian bahkan industrial yang ada di sini, pasti akan seiring dengan banyaknya tindak kejahatan. Betul. Apa yang dilakukan sama mungkin perwakilan dari Kang Andres sebagai pemuda Betul. wilayah gitu ya, untuk menanggulangi itu? Yang jelas mungkin karena berbicaranya aset atau barang pribadi di masing-masing makhluk sosial yang ada, contoh misalkan jangan sampai memancing atau memberi kesempatan kepada mereka yang akan melakukan tindakan kriminalitas. Salah satunya mungkin bisa diterapkan jam malam, jam kunjungan malam, atau adanya sistem keamanan lingkungan yang seyogianya mereka menjadi alat pengaman ya. Mungkin kalau bisa berkolaborasi dengan Limas sebagai perlindungan masyarakat itu kan lebih bagus. Diadakannya pertemuan-pertemuan antara Karang Taruna tingkat desa dan tingkat kecamatan untuk bagaimana sih ada persoalan apa gitu. Sehingga mereka pun tidak kebingungan ketika memang ada persoalan besar tapi dengan kadar keilmuan mereka tidak terpenuhi. Salah satunya mungkin di kos-kosan, karena di Pabelan sendiri pun termasuk banyak pilihan-pilihan kendaraan itu yang menimpa barang pribadinya. Tapi kalau untuk pergaulan kriminalitas ya salah satunya ada keterlibatan dari ya Babinsa dalam hal ini mungkin dari TNI dan Katimas dari pihak kepolisian bisa berkolaborasi dengan tingkat desa. Saya tadi menarik terkait persoalan jam malam gitu. Contohlah mungkin di daerah Pebedilan gitu ya, banyak jalur tikus yang bisa dilewati oleh ya orang umum gitu ya, sedangkan yang namanya orang berpatroli pasti nggak selalu lewat jalur itu, dan itu kadang dimanfaatkan oleh orang untuk buat kepentingan. Kalau saya pribadi pernah melihat contoh di salah satu desa di Jawa Tengah, di mana desa itu pernah mengalami banyak tindak kriminal, baik itu kemarin dan yang lain. Itu setiap sudut jalannya itu ditutup pakai besi seperti itu kan. Nah, jadi nanti ada yang keliling menutup itu, sehingga setiap ada yang mau lewat malam cuma satu jalan, satu pintu gitu, sehingga dia mau lewat pintu sana, pintu sini itu tertutup. Nah, itu dilakukan atas dasar keinginan masyarakat. Nah, kira-kira apakah itu juga akan diterapkan di sini atau cuma sekedar ya adanya orang yang klik saja? Itu kan seperti gini Kang Ade, mengenai hal-hal atau masukan seperti itu kan memang secara payung hukum kan harus ada payung hukumnya. Jadi itu mungkin kalau kewenangan dari desa memang harus ada perdes ya, peraturan desa yang mengatur ya keamanan, ketertiban, termasuk apa nih untuk ya paling tidak bukan menghilangkan, memperkecil risiko eksploitasi teman-teman yang memang ada kesempatan buat melakukan tindakan kriminalnya sangat sulit kalau menurut saya kalau memang
adanya sekat per sekat untuk menutup. Tapi kalau misalkan berbicara eh, jalan itu memang eh, di desa saya aja di desa Ciliasi sendiri mungkin ada yang namanya di satu hari itu ada yang namanya balap liar. Itu kan saya juga sering berkoordinasi dengan pihak kepolisian kecamatan di Kapolsek Pabilan untuk diadakannya sering patroli lah untuk di hari-hari tertentu yang memang ada jadwal rekan-rekan yang mengadakan balap liar. Bukan kami melarang, hanya saja salah tempat. Ketika memang mereka mempunyai daya hobi minat kan ada ini ya, Ikatan Motor Indonesia yang memang sudah mempunyai wadah untuk teman-teman yang akan berekspektasi untuk ya, mengemudi kendaraan tapi dalam konteks ada poinnya yaitu balap. Jadi jangan terusan balap liar. Nah, selanjutnya mungkin terkait satu tempat banyak perusahaan, banyak pabrik, jalannya hanya itu saja, sehingga menyebabkan banyaknya kecelakaan. Betul. Nah, sebagai masyarakat, hal apa yang dilakukan untuk mewarning, untuk memperingati orang-orang tersebut supaya bisa lebih mawas diri atau lebih waspada terhadap ya lingkungan, karena yang namanya orang keluar masuk terutama saat jam pulang dan jam berangkat itu kan berbenturan dengan orang kerja, orang sekolah, Bahkan orang petani dan mungkin orang-orang usaha lainnya gitu. Dan bisa kita lihat di wilayah ini tuh beberapa bulan ke belakang meningkat drastis angka kecelakaannya. Nah, mungkin apa yang dilakukan oleh pemuda untuk menanggulangi itu, gitu, untuk berkoordinasi dengan pihak mungkin memang untuk pencegahan terjadinya hal sendiri mungkin selain dari diri kita untuk tetap selalu safety ada penunjang juga di antaranya mungkin kalau berbicara infrastruktur yaitu memang PJU harus ada ya penerang jalan umum dan di sini pun memang terbentur karena jalan masih menggunakan kabupaten ya bukan provinsi yang memang kalau provinsi sudah ada 2 jalan atau double track. Maka dari itu persoalannya memang harus ada sinergitas antara semua sektor. Contoh kalau berbicara berbenturannya jam kerja, jam pulang kerja, jam berangkat kerja, jam sekolah, pulang sekolah, atau hilir mudiknya para petani. Saya juga kaget kan ketika dulu 5 tahun ke belakang pukul 6.00 tuh depan rumah saya tuh masih sepi. Sekarang kan ya tahu sendiri wujud para pengguna sepeda motor yang memang bekerja itu kan sangat tinggi. Dari itu sinergitas antara leading sektor dinas pendidikan atau komite sekolah bagaimana caranya apakah ini mengatur jam sekolah yang mundur atau yang maju gitu. Yang jelas memang sinergitas itu perlu antara manajemen misalnya perusahaan atau beberapa perusahaan atau yang mewakili berkolaborasi agar yang paling tidak memperkecil risiko kecelakaan karena bukan hanya tentang infrastruktur sih kadang pekerja pulang pun karena buru-buru karena lapar itu yang pertama berangkat kerja karena buru-buru karena dikejar waktu. Jadi kompleks permasalahan seorang di sisi lain mewakafkan untuk mencari nafkah untuk sanak famili istri sama anak, tapi di sisi lain keselamatan itu memang jauh lebih penting. Dengan adanya pemekaran diharapkan banyak sektor-sektor yang tadinya jauh menjadi dekat dan segala permasalahan bisa diredam. Betul. Nah, itu akan menjadi jangka panjang, di mana ini selaras dengan keinginan dari presiden kita, ya, Indonesia Emas 2045. Nah, yang akan menjalankan bukan kita, tetapi sekarang yang masih sekolah dan mungkin yang baru lulus. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh mungkin Kang Ando yang sekarang masih aktif, yang akan menjadi nanti petuah untuk mereka supaya mereka tidak miskom atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa mereka yang akan diberikan tanggung jawab untuk menjadi penerus yang diperjuangkan sekarang. Ya memang jas merah ya jangan lupakan sejarah memang itu kata-kata yang memang bisa menjadi cantolan ya ketika memang regenerasi itu perlu hanya saja generasi sekarang memang kalau menurut saya lebih tertarik kepada dunia atau medsos. Bahkan kalau berbicara petua, mereka lebih mendengar petua-petua dari medsos ketimbang petua-petua kita sebagai praktisi pelaku bahwa
berkesinambungannya pembangunan, pesatnya pembangunan, atau bahkan pesatnya umur harus juga kan ditopang dengan regenerasi itu. Berarti makin berkembangnya zaman, teknologi makin canggih, kita harus menyesuaikan seperti itu ya. Kira-kira wadah yang tepat nih untuk bisa menaungi mereka tanpa harus terkungkung dengan medsos gitu. Seakan-akan bahwa yang dekat dari jauh, Ya, yang jauh betul. dari mendekat. Nah, apa yang akan dilakukan oleh ya pemuda-pemuda sekarang untuk merangkul itu semua? Sebenarnya sih untuk kegiatan mereka pun memang bisa dikatakan lebih lebih banyak menggunakan gadget ya, kan mungkin pada saat di WC atau di ruang privasi pun menggunakan, sehingga eh, mereka lebih peka terhadap perkembangan atau informasi yang ada di dalam medsos seperti platform network tersebut. Makanya kalau berbicara pencegahan atau itu ya salah satunya peran dari kepemudaan dalam hal ini Karang Taruna atau organisasi-organisasi lain yang sering bisa mengadakan temu silaturahmi agar apa? Agar mereka pun tidak serta-merta terkepung atau informasi yang mereka masuk itu hanya lewat medsos. Bisa jadi diadakannya silaturahmi antara kelompok motor, meskipun mungkin ada rivalitas dan lain sebagainya, tapi dari cara nyatanya seperti itu mereka pun bisa memahami. Ya, ada dua pilihan sih sebenarnya kalau gadget ya. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Itu paling. Nah, untuk penyuluhan lah, anggap saja untuk Penyuluhan. pemberitahuan Edukasi. kepada adik-adik kita nantinya saat mereka lulus, mereka mau kemana? Itu kan jadi pertanyaan besar sekarang kan, karena sudah banyak sekolahan, sudah banyak universitas yang bahkan S1 aja nggak jamin dia bisa bekerja. Ada nggak wadah yang dibuat secara khusus untuk menaungi itu semua gitu, supaya mereka mungkin yang pengen kerja ada tempat khususnya, mereka yang pengen usaha ada tempat khususnya yang diberikan oleh desa atau mungkin wadah-wadah yang dibuat sekarang. Ya, harapan saya sih sebenarnya sih untuk teman-teman yang memang setelah memutuskan untuk 9 tahun putus, atau mereka yang mempunyai finansial untuk melanjutkan jenjang kuliah, kan kita persoalannya kan ada dua. Ketika mereka memutuskan untuk hanya sampai SMA atau pendidikan hanya cukup sampai SMA atau sederajat, poinnya seperti ini. Ketika mereka mempunyai keahlian, contoh STM, mungkin kan mereka ada keahlian otomotif, ada KR, ada PCKR dan sebagainya. Sebenarnya dari zaman dulu pun memang saya selama masih di tingkat desa itu pun memang dari pihak kecamatan ada BLK, mulai latihan kerja. Mereka pun memang mensupport ya, saya berbicara kecamatan saya, kecamatan Pemda. Dan mesin jahit, ada sistem, perbengkelan dan sebagainya itu kan. Cuman kadang persoalan seperti itu kadang orientasinya dia tidak mau berproses. Ya mungkin ada sebagian yang memang memutuskan untuk berwirausaha, untuk memutuskan untuk membuka bengkel motor, atau misalkan menjamur ke usaha-usaha lain, painting, percetakan dan sebagainya kan. Itu juga kan memang banyak, harusnya kan ya pemangku kebijakan dalam hal ini mungkin Pak Camat lebih peka terhadap daya minat teman-teman, bisa diakomodir. Ya, berarti harus saling merangkul lah. Harus saling merangkul, karena mungkin lebih banyaknya perkembangan, lebih banyaknya percampur tangan intervensi dari teman-teman, mohon maaf, pendatang dan sebagainya, itu pun memang kalau menurut saya Cirebon Timur harus punya identitas sendiri gitu. Bagaimana harus memang membangun kepemudaan sendiri, bagaimana ketika memutuskan untuk keluar sekolah paling tidak bisa balas budi terhadap ekonomi keluarga lah. Kita selama dari kecil sampai sudah memutuskan keluar sekolah, ada kebanggaan tersendiri lah, bisa bekerja baik secara formal maupun informal terhadap apa yang sudah dibuat oleh. Oke. Menarik ya. Betul. Nah, saya jadi pengen tahu gitu. Kita pekerja itu kan dari Senin sampai dengan Sabtu gitu. Betul. Kita berkecimpung bekerja, pikiran dan yang lain. Di luar itu ada nggak sih tempat-tempat rekreasi atau tempat-tempat hiburan, kafe mungkin yang bisa menjadi salah satu hiburan pekerja supaya hiburan positif ya. Positif. Ya.
Mungkin kalau berbicara masing-masing kecamatan pemetaannya kan mungkin sesuai yang sudah berjalan ya. Kita berbicara Kecamatan Pabedilan dari 13 desa, belum sama sekali pun memang mempunyai tempat rekreasi atau agrowisata bermakna. Kita berbicara Kecamatan Losari, ada pusat perbelanjaan, ada pusat tongkrongan. Dan mungkin kalau untuk di Kecamatan Ciledug sendiri, kita pun mengetahui ya bahwa sudah berjalan ada perhotelan, ada mungkin hiburan-hiburan yang memang bersifatnya relaksasi, hiburan-hiburan yang positif, ada pertokoan, ada pusat-pusat tongkrongan yang memang harapan kami pun memang bisa ada sinergitas antara pihak desa dalam hal ini BUMDes untuk SDM atau untuk para pelaku usaha mereka yang mengelola, yang memanajemen terkait hiburan mungkin untuk keluarga atau orang-orang tersayang. Kalau menurut informasi dalam waktu dekat di Ciledug pun akan segera rilis lah untuk masalah tempat rekreasi. Di sana pun memang ada agrowisata di Cikabon ya, kalau tidak salah di desa Ciledug Kulon itu akan dibangun satu tempat rekreasi. Tapi kan selebihnya juga kan kopi shop sudah mulai menjamur, mulai dari angkringan, mulai dari kafe-kafe yang mungkin kelasnya kelas semacam bisa menyamakan dengan Starbucks atau dengan kafe-kafe yang memang di branding untuk memenuhi kebutuhan instagramable dari teman-teman baik pekerja atau masyarakat biasa gitu. Jadi salah satu hiburan untuk enaknya kerja gitu. Betul dan mudah-mudahan populasi ataupun circle keuangannya tidak melebar kemana-mana. Artinya adanya satu investasi, oke, kita sepakati, tapi kita pun sebagai masyarakat jangan sampai untuk UMKM-nya pun masih tetap dalam tanda kutip dijajah oleh orang rantau gitu. Kita pengusaha lokal di kearifan dan pengusaha lokal itu dikedepankan ya, supaya apa? Supaya benar-benar terasa, dan mudah-mudahan dengan semua stakeholder dari sel-sel tersebut bisa merasakan, insya Allah dengan terwujudnya Cirebon Timur bisa terwujudnya kapasitas dan tidak menutup kemungkinan investasi akan semakin meningkat. Oke. Selanjutnya mungkin agak belok pertanyaannya. Pribadi Kang Ando sendiri ya terkait bahasa yang kadang orang tua itu bilang kamu harus bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Sepakat nggak dengan kata-kata itu? Kerja keras. Ya kalau mungkin petua dari pendahulu atau orang-orang tua kita memang keras dalam arti. Mungkin kan kita pun tidak bisa menggambarkan atau membuat bahwa keras itu berarti kita harus banding tulang sampai sekeras-kerasnya. Tidak juga seperti itu. Hanya saja mungkin ketelitian, keuletan, dan mau berjuang itu yang memang harus dalam tanda kutip keras, uraiannya keras itu teliti, ulet, dan tekun itu mungkin. Dan tetap mungkin bisa beradaptasi dengan yang dulunya mungkin bisa dikatakan tanam bawang atau bahkan bantu-bantu orang tua di sawah, di ladang. Sekarang kan dihadapkan dengan mengoperasikan mesin. Berarti bisa mengambil peluang ya. Bisa mengambil peluang. Nggak cuma kerja keras tapi juga harus ada peluangnya gitu. Ya makanya kan mungkin ada beberapa teman-teman juga yang memang secara latar belakang menunjang pendidikan lebih dari di atas SMA saja, tapi kan tidak sedikit juga yang memutuskan untuk berusaha berupa usaha-usaha, yaitu kayaknya sih bisa menjawab ataupun merubah tantangan ketika memang kita terbentur dengan rutinitas yang menumpuk di sektor perusahaan. Jadi keras itu bukan berarti keras kita sekeras-kerasnya. Oke, Kang Ando, mungkin ini mesti banyak ya, Ya, banyak itu pertanyaan, bisa. cuman mungkin waktulah yang Betul, terbatas betul. gitu. Terakhir pesan dan pesannya untuk ya adanya yang kita pemekaran, terus juga untuk warga, untuk lingkungan, sehingga menjadi suatu hal yang bisa terwujud bukan cuma wacana. Ya mungkin kalau secara menyikapi banyak yang ada ya, mungkin nanti akan segera mudah-mudahan terwujud, yaitu tentang Cirebon Timur, DOB itu yang jelas ketika masyarakat miskin itu tidak punya BPJS yang tidak terkapar, dengan adanya Cirebon Timur itu memang mudah-mudahan bisa diakomodir. Akan banyak kesempatan. Akan banyak kesempatan, akan bisa
cara atau akan mereka masyarakat pun bisa bisa ini loh membuat BPJS seperti ini atau misalkan yang terkendala seperti ini, itu paling untuk masalah dulu. Terus untuk masalah secara umum ya tetap pada prinsipnya teman-teman harus tetap nawaitunya untuk atau ibadahnya untuk apa ya, ada keluarga, ada sanak famili yang tetap berharap pundak kita itu bisa bisa maksimal untuk melanjutkan ataupun memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, terima kasih Siap. Bang. Oke. Kita akan berjumpa lagi nanti mungkin di lain waktu Betul, kesempatan. betul. Sangat menarik. Dan mungkin izin disclaimer Kang Ade, Ya. ketika pembahasan kami di sini tidak lain tidak bukan tidak ada hal yang memang bersifat provokatif dan sara yang jelas ketika saya menyampaikan jangan lihat saya, tapi isi yang saya sampaikan ketika memang ada manfaat silakan rekan-rekan ambil dan batin buang dia. Itu saja Kang Ade. Terima kasih. Terakhir dari saya kesempatan datang 2 kali kesempatan datang untuk kalian coba bertanya. Terima kasih. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.